Novel serial harian, Menara Cukong yang ke-19. Edisi ke-161 hingga 170. Cerita berlanjut. Cukong berkata dengan tenang, "Penatua Jiang, tolong beritahu saya terlebih dahulu hadiah apa yang akan saya terima." Penatua Jiang berkata dengan santai, 10.000 poin kontribusi. Cukong menggelengkan kepalanya dan berkata dengan kecewa, dia adalah jenius terbaik di wilayah utara. Untuk pencapaian yang begitu hebat, dia hanya diberi hadiah 10.000 poin kontribusi. Puncak Yao Guang terlalu pelit. Tidak heran orang-orang Puncak Yuheng memandang rendah Puncak Yao Guang. Penatua Jiang merasa malu ketika mendengar ejekan Cukong, dia pun meningkatkan hadiahnya 5 kali lipat. Selama kamu dapat merekrut Situ Yue ke Puncak Yao Guang, aku berjanji sekte akan memberimu hadiah 50.000 poin kontribusi. Bagaimanapun, mustahil bagi Cukong untuk merekrut Situ Yue ke Puncak Yao Guang, jadi sekalipun dia membicarakan soal hadiahnya, dia tidak akan pernah benar-benar memenuhinya. Itu kesepakatan. Tetua Su dan Tetua Sen adalah saksi. Cukong tersenyum. Alasan mengapa dia berani menyetujui Tetua Jiang adalah karena dia telah berkomunikasi dengan Situ Yue melalui telepati. Situ Yue menjelaskan bahwa dia ingin bergabung dengan Puncak Yao Guang. Penatua Jiang menatap Cukong yang tampak percaya diri, dan ada firasat buruk di hatinya, bisakah anak ini benar-benar yakin untuk merekrut Situ Yue ke Puncak Yao Guang? Begitu pikiran ini muncul di benaknya, pikiran itu langsung ditepis oleh Tetua Jiang. Tidak mungkin, kecuali Situ Yi dan Situ Yue adalah orang bodoh. Kalau tidak mungkin mereka akan meninggalkan Puncak Yuheng yang lebih kuat dan lebih menguntungkan dan bergabung dengan Puncak Yao Guang kita. Memikirkan hal ini, Penatua Jiang merasa lega. Dia sepertinya telah melihat adegan di mana Su Canggeng dan Cukong dihukum berat oleh Tetua Agung karena kinerja mereka yang buruk. Wang Changlin punya ide yang sama dengan Tetua Jiang, terutama setelah dia melihat ekspresi Situ Yi, senyum puas muncul di sudut mulutnya. Menurutnya, tak seorang pun di antara 5 negara di wilayah utara dapat menolak persyaratan yang ditawarkan Puncak Yuheng. Namun ketika pandangannya tertuju pada Situ Yue, alisnya tiba-tiba mengernyit. Dia menemukan bahwa mata Situ Yue selalu melihat ke satu arah. Wang Changlin menoleh dan mendapati Situ Yue sedang menatap Cukong dengan saksama. Dan Cukong juga melihat Situ Yue. Jelaslah bahwa keduanya saling mengenal dan memiliki hubungan dekat. Hal ini menimbulkan bayangan kesuraman di hati Wang Changlin. Dia percaya bahwa Situ Yue pasti akan memilih Puncak Yuheng, tetapi untuk berjaga-jaga, dia juga ingin menekan Puncak Kaiyang dan Puncak Yao Guang. Wang Changlin memutuskan untuk membiarkan para murid di puncak menunjukkan kekuatan mereka. Meskipun aku tahu bahwa Patriark Situ pasti tidak akan memilih Puncak Kaiyang atau Puncak Yao Guang. Namun, tetua ini masih ingin menjelaskan di sini bahwa murid-murid bintang 4 dari Puncak Yuhengku tidak sebanding dengan murid-murid bintang 4 sampah dari 2 puncak lainnya. Wang Changlin mengedipkan mata pada seorang pemuda di belakangnya. Pemuda itu langsung mengerti, berjalan ke tengah aula, dan mengeluarkan kultivasi tingkat kelima akhir dari Raja Roh. Wang Changlin memperkenalkan, nama murid ini adalah He Fei Peng. Jika dia berada di Puncak Kaiyang atau Puncak Yao Guang, dia pasti akan menjadi murid bintang 4. Namun, di Puncak Yuheng milikku, dia hanya murid bintang 3. Meskipun dalam sekte suci Beidou, para pengikutnya terbagi menjadi 7 tingkatan. Namun, kekuatan setiap puncak berbeda-beda, dan standar untuk mengevaluasi tingkat murid juga berbeda. Puncak Yuheng adalah puncak terkuat dari 3 puncak di wilayah utara. Para murid di sana sangat kuat, jauh lebih unggul daripada Puncak Kaiyang dan Puncak Yao Guang. Dalam keadaan normal, jika seseorang ingin menjadi murid bintang 4 Puncak Yuheng, kultivasinya harus mencapai tingkat ke-6 awal Raja Roh. Jika itu adalah 4 puncak wilayah selatan, kriteria penilaian untuk murid bintang 4 akan lebih ketat. He Fei Peng melirik Cukong dan beberapa murid dari Puncak Kaiyang, dan berkata dengan nada meremehkan, meskipun aku hanya murid bintang 3 dari Puncak Yuheng, jika aku berada di Puncak Kaiyang atau Puncak Yao Guang, aku pasti akan menjadi murid bintang 4 teratas. Tidak seorang pun dari kalian dapat bertahan hidup selama 3 ronde di tanganku. Mendengar ini, ketiga murid bintang 4 Puncak Kaiyang di belakang Yang Jin tiba-tiba memancarkan kemarahan besar di mata mereka. Kamu sangat sombong. Salah satu dari mereka meraung, memegang pedang di tangannya, dan menyerang He Fei Peng.
Kultivasi orang ini berada pada level yang sama dengan He Fei Peng, dan dia juga telah mencapai akhir level kelima Raja Roh. Dia mengayunkan pedangnya dan menebas ke bawah dengan kekuatan besar, dan dalam sekejap pedang itu berubah menjadi 5 bayangan pedang tajam, membawa aura pedang yang mengerikan, dan menebas dengan ganas ke arah He Fei Peng. Hanya hal sepele, secercah rasa jijai terpancar di mata He Fei Peng. Begitu dia selesai bicara, dia menamparkan dengan telapak tangannya, dan guntur serta kilat meraung di telapak tangannya, langsung menghancurkan 5 bayangan pedang, lalu dengan kekuatan dahsyat, dia menebas murid bintang 4 dari puncak Kaeyang. Ah! Pria itu menjerit dan terpental mundur seperti layang-layang yang talinya putus, jatuh terguling-guling di luar aula. Darah terus mengalir dari sudut mulutnya, dan dia terluka parah. Meskipun keduanya berada di level yang sama, keterampilan dan seni bela diri yang dipraktikkan He Fei Peng lebih baik daripada murid bintang 4 puncak Kaeyang, dan kekuatannya tidak lebih lemah dari seorang kultivator di alam Raja Roh tingkat ke-6 awal. Murid bintang 4 dari puncak Kaeyang tentu saja bukan tandingannya. Jika ada di antara kalian yang masih menolak untuk menerima ini, kalian bisa melakukannya. Tatapan mata He Fei Peng menyapu Cukong dan yang lainnya, matanya penuh dengan provokasi. Jika tidak berhasil, kalian semua bisa bergabung. 2 murid bintang 4 yang tersisa dari puncak Kaeyang sangat marah dan mengepalkan tangan mereka erat-erat, tetapi tidak ada seorang pun yang berani mengambil tindakan. Karena kekuatan mereka tidak sebaik kekuatan murid yang baru saja bertindak. Sekalipun mereka berdua bergabung, mereka bukanlah tandingan He Fei Peng. Merasakan tatapan keduanya, He Fei Peng mensibir, menoleh dan menatap Situ Yue, dan berkata dengan bangga, "Nona Situ, Anda juga telah melihat bahwa kekuatan murid-murid puncak Kaeyang dan puncak Yao Guang jauh lebih rendah daripada puncak Yuheng saya. Apa yang perlu dikhawatirkan? Hanya di puncak Yuheng saya, Anda bisa mendapatkan pelatihan terbaik." Mendengar ini, semua tamu mengangguk, berpikir bahwa apa yang dikatakan He Fei Peng masuk akal. Puncak Yuheng memang puncak terkuat di antara 3 puncak di wilayah utara. Seorang murid bintang 3 saja mampu mengalahkan murid bintang 4 dari puncak Kaeyang dan puncak Yao Guang dengan sangat keras hingga mereka bahkan tidak bisa mengangkat kepala. Seperti yang diharapkan, bergabung dengan puncak Yuheng lebih menjanjikan. Di aliansi 5 negara berikutnya, anak-anak keluarga Zhang saya akan berjuang sampai mati untuk bergabung dengan puncak Yuheng. Kekuatan puncak Yuheng sudah cukup untuk menduduki peringkat 7 cabang teratas Sekte Suci Beidou. Puncak Kaeyang dan puncak Yao Guang bahkan tidak dapat mengejarnya. Tepat saat semua orang sedang berbicara, sebuah sosok tiba-tiba muncul di tengah aula dan berdiri di hadapan He Fei Peng. Itu Cukong. Sebagai murid puncak Yao Guang, dia mempunyai kewajiban menjaga nama baik sekte tersebut. Kamu berada di tahap akhir Raja Roh tingkat keempat. Apakah kamu murid bintang 3 dari puncak Yao Guang? He Fei Peng bertanya dengan nada menghine. Cukong berkata dengan tenang, saya adalah murid bintang 4. He Fei Peng mendengar ini dan menunjukkan ekspresi mengejek di wajahnya, puncak Yao Guang benar-benar sampah. Bisakah seorang murid tahap akhir Raja Roh tingkat keempat menjadi murid bintang 4? Cukong mengabaikan ejekan He Fei Peng dan berkata dengan acuh tak acuh, jangan bilang aku menggertakmu. Selama kamu bisa menerima gerakanku, kamu menang. Meskipun nada bicara Cukong tenang, kata-katanya dipenuhi dengan penghinaan. Hal ini membuat He Fei Peng merasa sangat marah. Kamu mencari kematian. He Fei Peng meraung dan mengerahkan segenap kekuatannya, menggunakan kultivasinya di akhir tingkat kelima Raja Roh. Untuk memberi Cukong pelajaran, dia langsung melancarkan serangan terkuatnya. Telapak petir. Jejak telapak tangan petir yang besar terbentuk dalam sekejap, meletus dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga, dan menghantam Cukong dengan keras dengan momentum yang mengerikan. Serangan ini cukup untuk melukai seorang pria kuat di tingkat ke-6 awal Raja Roh. Hanya itu, sedikit rasa jijai melintas di mata Cukong. Meskipun kekuatan He Fei Peng bagus, paling banter dia hanya mirip Wang Zanhu, murid bintang 4 puncak Yao Guang. Bahkan ketika Wang Zanhu dan Li Wei menggabungkan kekuatan, mereka tidak mampu menahan serangan Cukong. Belum lagi He Fei Peng. 9 pedang api langit. Cukong memegang pedang Tianyan di tangannya dan mengayunkannya dengan santai di depannya. Ledakan. Dalam sekejap, 3 pedang api surgawi mengembun dan muncul, membawa kekuatan api yang dahsyat, dan menebas ke arah jejak telapak tangan guntur dan kilat.
Setiap pedang ilahi api langit mengandung kekuatan perantara langit dan bumi, kekuatan api. 3 pedang api surgawi menghancurkan jejak telapak tangan petir dengan kekuatan yang luar biasa, lalu menyerang He Fei Peng dengan ganas. Ah! He Fei Peng menjerit, dan 3 lubang berdarah besar muncul di bahu dan pahanya dalam sekejap. Darah menyembur keluar, menodai tanah menjadi merah. Ini adalah hasil dari Cukong yang sengaja menahan diri, kalau tidak, 3 pedang api surgawi akan cukup untuk merenggut nyawa He Fei Peng. Ketika para tamu melihat adegan ini, mereka semua terkesiap. Ya dewa, orang ini benar-benar hanya menggunakan satu gerakan untuk melukai He Fei Peng dengan pareh. Meskipun kultivasinya berada pada tahap akhir tingkat keempat Raja Roh, kekuatan tempurnya setidaknya telah mencapai tahap tengah tingkat ke-6 Raja Roh. Para murid puncak Yao Guang begitu luar biasa. Tampaknya membiarkan para murid klan bergabung dengan puncak Yao Guang juga merupakan pilihan yang sangat baik. Mendengar pembicaraan semua orang, wajah Wang Changlin menjadi sangat muram, seolah-olah air ingin menetes keluar darinya. Kutu kupret, kekuatan Cukong meningkat begitu cepat. Ketika kelima negara membentuk aliansi, kekuatan tempurnya paling-paling setara dengan Raja Roh di tahap tengah level keempat. Baru setengah bulan berlalu, dan kekuatan tempurnya hampir mendekati Raja Roh di tahap tengah level ke-6. Jika kita membiarkannya terus tumbuh, apa yang akan terjadi? Sekilas niat membunuh yang dingin terpancar di kedalaman mata Wang Changlin. Jika Su Changgeng, Penatua Sen dan yang lainnya tidak ada di sini, dia tidak akan bisa berhasil. Dia ingin segera mengambil tindakan dan membunuh Cukong untuk mencegah masalah di masa mendatang. Awalnya, aku agak ragu dengan rencana yang diusulkan oleh Raja Perang. Namun sekarang tampaknya kita harus meyakinkan para tetua lainnya untuk melaksanakan rencana Raja Perang sesegera mungkin. Wang Changlin menatap Cukong dalam-dalam. Setelah sedikit tenang, Wang Changlin berkata, He Fei Peng hanyalah murid biasa dari puncak Yu Heng yang berada di peringkat 3 bintang. Kekalahannya terhadap murid peringkat 4 teratas dari puncak Yao Guang tidak berarti apa-apa. Kepala penjaga toko Lim Baoxuan setuju, tentu saja. Jika orang yang menyerang tadi adalah murid bintang 4 dari puncak Yu Heng, orang yang tergeletak di tanah sekarang adalah Cukong. Melihat Wang Changlin hendak mengatakan sesuatu, Situyi segera memotiongnya dan berkata, ayahku dan aku telah melihat kekuatan para murid puncak Yu Heng, dan kami telah mengambil keputusan. Mendengar ini, semua mata tamu langsung tertuju pada Situyi. Penatua Jiang melirik Cukong dan mensibir, wah, tidak peduli seberapa hebatnya penampilanmu, itu tidak akan mengubah hasil Situyi bergabung dengan puncak Yu Heng. Bersiaplah untuk dihukum oleh Penatua Agung. Situyi berkata dengan keras, aku telah memutuskan untuk membiarkan Yuer bergabung dengan puncak Yao Guang. Senyum di wajah tetua Jiang langsung membeku, dan ketidakpercayaan muncul di matanya. Bukan hanya dia saja, tamu-tamu lain termasuk Su Changgeng dan Penatua Sen pun membelalakan mata mereka, bertanya-tanya apakah mereka sedang berhalusinasi. Wang Changlin mengerutkan kening dan bertanya dengan suara berat, Tuan Situ pasti salah bicara. Nona Situ seharusnya bergabung dengan puncak Yu Hengku. Sebelum dia sempat menyelesaikan perkataannya, Situ Yue memotiongnya, ayahku tidak melakukan kesalahan. Aku ingin bergabung dengan puncak Yao Guang. Perkataan Situ Yue membuat para tamu yakin bahwa mereka tidak berhalusinasi. Su Changgeng dan Penatua Sen keduanya menunjukkan kegembiraan di wajah mereka. Situ Yue adalah seorang jenius yang telah membangkitkan garis keturunan tingkat 8 garis keturunan ular misterius. Jika dia dilatih dengan baik, dia kemungkinan besar akan menerobos ke ranah sekte spiritual di masa depan. Pada saat itu, puncak Yao Guang pasti akan bangkit lagi. Wang Changlin, yang tidak mau menyerah, bertanya dengan wajah muram, saya ingin tahu mengapa. Dia tidak dapat mengerti mengapa Situ Yue memilih puncak Yao Guang, yang lebih rendah dari puncak Yu Heng dalam hal kekuatan dan perawatan. Tamu-tamu lainnya juga menajamkan telinga, ingin mendengar alasan Situ Yue. Karena saudara Kong adalah dermawan keluarga Situku. Kemanapun dia berada, aku akan pergi, kata Situ Yue dengan wajah memerah. Desir, mata semua orang langsung terfokus pada Cukong. Tidak seorang pun menyangka bahwa yang memengaruhi keputusan Situ Yue bukanlah kesejahteraan atau perawatan, tetapi seorang pemuda. Ketika Penatua Jiang mendengar kata-kata Situ Yue, dia dipenuhi dengan kebencian.
Dia menatap tajam ke arah Cukong dan meraung dalam hatinya, dasar makhluk jahat, beraninya kau menipuku. Ternyata sejak awal, Cukong tahu bahwa Situ Yue akan memilih puncak Yao Guang. Merasakan tatapan marah Tetua Jiang, Cukong tersenyum dan berkata, "Tetua Jiang, jangan lupakan hadiah yang kau janjikan padaku." Mendengar ini, Tetua Jiang merasa darahnya mendidih dan dia hampir muente darah. Itu 50.000 poin kontribusi. Dia secara pribadi menyetujui tagihan ini, jadi dialah yang harus membayarnya. Meskipun dia seorang penatua, 50.000 poin kontribusi bukanlah jumlah yang kecil baginya. Terlebih lagi, dengan 50.000 poin kontribusi ini, Cukong bisa berlatih di Menara Wu dan Menara dan dengan tenang untuk waktu yang lama, dan kekuatannya pasti akan meningkat drastis lagi. Ancaman terhadap gaya Korea akan semakin meningkat. Kalau Tetua Agung tahu berita ini, dia pasti akan menghukumnya dengan berat. Selain Tetua Jiang, ada tatapan lain yang dipenuhi dengan niat membunuh di aula tersebut. Itulah tatapan Wang Changlin. Ini Cukong lagi. Wang Changlin dipenuhi dengan niat membunuh. Orang ini pertama kali membunuh Chu Yun Xiao, menyebabkan puncak Yuheng kehilangan seorang jenius. Sekarang dia telah merekrut Situ Yue ke puncak Yao Guang. Ini sangat keji. Aku tidak akan pernah bisa menghilangkan kebencian di hatiku kecuali aku mengulitinya hidup-hidup. Wang Changlin menarik kembali pandangannya dan mendengus pada Situ Yi, aku harap keluarga Situ tidak akan menyesali keputusan hari ini. Setelah berkata demikian, dia pun berbalik dan tidak mau lagi tinggal bersama keluarga Situ. Setelah Wang Changlin pergi, orang-orang dari puncak Yuheng juga pergi. Tamu-tamu lainnya tidak terburu-buru untuk pergi, tetapi menunggu untuk melihat pilihan kedua Situ Yue. Situ Yue berkata dengan nada tegas, "Saya baru saja mengatakan bahwa saya akan pergi kemanapun saudara Kong berada. Oleh karena itu, saya memilih untuk bergabung dengan Paviliun Harta Karun dan menjadi penyembahnya." Meskipun para tamu sudah mempunyai beberapa tebakan di benak mereka, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mengungkapkan keterkejutan di wajah mereka ketika mendengar pilihan Situ Yue. Demi Cukong, Situ Yue sebenarnya menyerah merekrut dari puncak Yuheng dan Lim Baoxuan. Itulah kekuatan terkuat dan bisnis terkaya di wilayah utara Qingxuansu. Di mata semua orang, dengan dukungan puncak Yuheng dan Lim Baoxuan, jalur kultivasi Situ Yue di masa depan pasti akan mulus. Belum lagi alam sekte spiritual, bahkan tingkat kelima sekte spiritual pun dimungkinkan untuk dicapai. Namun sekarang, dia memilih puncak Yao Guang dan Paviliun Zhenbao. Banyak orang menggelengkan kepala dan menghela nafas, berpikir bahwa Situ Yi dan Situ Yue terlalu impulsif. Meskipun puncak Yao Guang dan Paviliun Zhenbao juga bagus, kekuatan dan sumber daya keuangan mereka tidak sebaik puncak Yuheng dan Paviliun Lingbao. Semua orang mengira bahwa karena pilihan impulsif ini, prestasi masa depan Situ Yue akan sangat berkurang. Situ Yi memperhatikan ekspresi semua orang dan mensibir dalam hatinya, kalian akan tahu di masa depan, betapa bijaksananya keputusan yang dibuat oleh kepala keluarga ini. Dia tidak setuju membiarkan Situ Yue bergabung dengan puncak Yao Guang dan Paviliun Zhenbao karena dorongan hati. Cukong mampu menyembuhkan penyakit keras kepala Situ Yue, dapat mengetahui bahwa Situ Yue telah membangkitkan garis keturunan tingkat atas, dan tahu cara menyembuhkan racun api Yin Kra Iblis dalam badannya, yang sudah cukup untuk membuktikan kehebatannya. Situ Yi berani mengatakan bahwa bahkan jika Master Puncak Yuheng datang, dia tidak akan dapat melakukan tiga hal ini. Tapi Cukong melakukannya. Oleh karena itu, dia sangat yakin bahwa membiarkan Situ Yue mengikuti Cukong adalah pilihan yang paling bijaksana. Saya harap keluarga Situ tidak menyesali keputusan hari ini. Kepala manajer Lim Baoxuan mendengus dingin, dan seperti Wang Changlin, dia pergi dengan marah. Wajah Liang Tianhua penuh dengan senyuman, dan sudut mulutnya hampir mencapai telinganya. Dia tidak menyangka bahwa Paviliun Zhenbao benar-benar akan mendapat keuntungan besar dengan merekrut Situ Yue karena Cukong. Terima kasih, Tuan Chu. Liang Tianhua datang ke Cukong dan berkata dengan penuh rasa terima kasih. Cukong memberi nasihat, Yue sangat berbakat. Jika Paviliun Zhenbao bersedia berinvestasi besar, keuntungan di masa depan pasti akan sangat besar. Liang Tianhua meyakinkan, jangan khawatir, Tuan Chu, Paviliun Harta Karun kita pasti akan mengerahkan seluruh kekuatan Paviliun dan berinvestasi besar-besaran pada Tuan Situ. Cukong mengangguk. Pada saat ini,
Situ Yue dan Situ Yi sudah mengucapkan selamat tinggal. Su Changgeng melambaikan tangannya, mengeluarkan perahu Yu Feng, membawa Cukong dan Situ Yue, berubah menjadi aliran cahaya, dan terbang menuju puncak Yao Guang. Penatua Shen dan Penatua Jiang mengikuti dari belakang dengan instrumen spiritual terbang mereka masing-masing. Ketika mereka kembali ke puncak Yao Guang, Han Yuan sudah menunggu di aula bersama 5 tetua lainnya. Melihat Situ Yue benar-benar datang ke puncak Yao Guang, wajah Han Yuan penuh dengan keterkejutan. Awalnya dia tidak punya harapan untuk merekrut Situ Yue. Menurut idenya, Situ Yue pasti akan memilih puncak Yuheng. Tetapi Situ Yue sebenarnya memilih puncak Yao Guang, yang membuatnya sangat bahagia. Ini adalah seorang jenius tingkat atas yang telah membangkitkan garis keturunan kelas 8. Dia adalah bakat paling luar biasa di seluruh provinsi Qingxuan. Selama dia tidak mati, menerobos ke alam sekte spiritual di masa depan adalah kesimpulan yang sudah pasti. Puncak Yao Guang pasti akan bangkit lagi sekarang karena telah mampu merekrut seorang jenius seperti itu. Han Yuan tampaknya telah melihat pemandangan ketika puncak Yao Guang bangkit kembali di tangannya dan mendominasi 5 negara di wilayah utara. Penatua Agung, kita beruntung telah menyelesaikan misi kita. Situ Yue telah setuju untuk bergabung dengan puncak Yao Guang kita. Su Changgeng mengepalkan tinjunya. Han Yuan tersadar dan tertawa, terima kasih atas kerja keras kalian, ketiga tetua. Kalian telah melakukan pekerjaan yang hebat. Aku pasti akan memberi kalian hadiah yang besar setelah ini. Su Changgeng berkata, alasan mengapa kami dapat merekrut Situ Yue kali ini adalah berkat Cukong. Kami bertiga tidak memberikan kontribusi banyak. Tetua Jiang telah berjanji kepada Cukong atas nama sekte bahwa dia akan menghadiahinya 50.000 poin kontribusi. Mata Han Yuan menjadi gelap saat mendengar ini, dan dia melirik ke arah Penatua Jiang. Sesepuh Jiang gemetar seluruh badannya, menundukkan kepalanya tanpa suara, dan tidak berani berbicara. Cukong telah tampil dengan baik dan memang pantas mendapatkan penghargaan itu. Han Yuan berkata dengan dingin, Penatua Jiang, mengapa kamu tidak memberikan Cukong 50.000 poin kontribusi yang kamu janjikan? Seperti yang diharapkan Penatua Jiang. Dia secara pribadi telah menyetujui pembayaran ini, jadi dialah yang harus membayarnya. Ya, Penatua Jiang dengan enggan mengeluarkan token identitasnya dan memberikan Cukong 50.000 poin kontribusi. Terima kasih, Tetua Jiang. Cukong mengepalkan tangannya. Han Yuan melirik Cukong dengan dingin, lalu mengalihkan pandangannya ke Situ Yue, dan nadanya langsung melunak. Upacara penerimaan sekte secara resmi dimulai. Di bawah bimbingan Han Yuan, Situ Yue bersujud dan membakar dupa ke arah potret master puncak pertama. Setelah itu, Han Yuan membacakan peraturan sekte satu persatu, memperingatkan Situ Yue untuk tidak melanggarnya, jika tidak dia akan dihukum berat. Setelah melakukan semua ini, Han Yuan mengumumkan dengan lantang, berikan Situ Yue status murid bintang 4 dan 10.000 poin kontribusi. Setelah berkata demikian, dia membalikkan tangannya dan menyerahkan token identitas murid bintang 4 kepada Situ Yue. Terima kasih, Tetua Agung. Situ Yue mengepalkan tangannya. Sesuai janjiku sebelumnya, aku akan menugaskan seorang tetua dari puncak Yao Guang untuk menerimamu sebagai muridku dan mengajarimu, kata Han Yuan sambil tersenyum. Mendengar ini, semua tetua menatap Situ Yue dengan penuh semangat. Siapa yang tidak ingin menjadikan seorang jenius ulung sebagai muridnya? Namun kata-kata Han Yuan selanjutnya membuat semua tetua merasa dingin. Penatua ini telah memutuskan untuk menerima Anda sebagai muridnya dan mengajar Anda secara pribadi. Sebagai tetua utama, Han Yuan ingin menerima Situ Yue sebagai muridnya, dan tidak ada tetua yang dapat bersaing dengannya. Wajah Su Changgeng langsung berubah jelek. Bagi faksi Master Puncak, Han Yuan menerima Situ Yue akan menjadi hasil terburuk. Putra Han Yuan, Han Feng, awalnya merupakan pesaing kuat untuk posisi Master Puncak Muda. Dengan menerima Situ Yue, yang memiliki garis keturunan kelas 8, sebagai muridnya, prestise Han Yuan di antara murid-muridnya akan semakin meningkat. Ketika Han Yuan mampu mengendalikan sebagian besar tetua dan murid, saat itulah dia akan naik tahta. Cukong melihat ekspresi aneh di wajah Su Changgeng, dan langsung menebak rencana Han Yuan. Saat ini, ia telah diberi label sebagai Master Puncak. Fraksi Tetua Agung pun telah menyerangnya berkali-kali, dan dendam antara kedua belah pihak tak dapat lagi diselesaikan. Karena itu,
Dia tidak akan pernah membiarkan rencana Tetua Agung berhasil. Cukong berkata, Penatua Agung, Yue sudah memiliki calon guru kesayangan, jadi dia tidak bisa menjadikanmu sebagai gurunya. Han Yuan menatap Cukong, menyipitkan matanya sedikit, dan berkata dengan nada dingin, apakah ada orang di puncak Yao Guang yang lebih memenuhi syarat daripada tetua ini untuk mengajar Situ Yue? Cukong berkata, tentu saja ada, dia adalah Master Puncak. Han Yuan terdiam saat mendengar ini. Master Puncak adalah orang nomor 1 di puncak Yao Guang. Tidak peduli dalam hal kultivasi atau tingkat alkimia, dia berada di atasnya. Dia memang lebih memenuhi syarat untuk mengajar Situ Yue daripadanya. Setelah hening sejenak, Han Yuan berkata dengan suara dingin, guru puncak sekarang terluka parah dan aku tidak tahu kapan dia akan bisa keluar dari pengasingannya. Dia tidak punya waktu untuk mengajar Situ Yue. Tetua ini adalah orang yang paling cocok untuk mengajar Situ Yue. Cukong menggelengkan kepalanya dan berkata, Yue hanya ingin memuja guru puncak yang paling kuat sebagai gurunya. Jika Tetua Agung tidak mempercayainya, kamu bisa bertanya pada Yue. Situ Yue segera berkata, Saudara Kong benar, aku hanya ingin memuja Master Puncak yang paling kuat sebagai guruku. Dia yakin bahwa Cukong tidak akan pernah menyakitinya, jadi apapun yang dikatakan Cukong adalah apa yang diyakininya. Ketika Han Yuan mendengar ini, wajahnya menjadi sangat muram seolah-olah air ingin menetes keluar darinya. Meskipun sang Master Puncak terluka parah, kekuatannya menurun drastis, dan dia mengasingkan diri untuk memulihkan diri, dia tidak mati sama sekali. Selama Han Yuan tidak mengambil posisi itu, Master Puncak akan menjadi orang nomor 1 di puncak Yao Guang. Situ Yue bersikeras memuja Master Puncak sebagai gurunya, dan bahkan jika Han Yuan ingin menghentikannya, dia tidak bisa. Kalau begitu, mari kita tunggu sampai Master Puncak keluar dari pengasingannya sebelum membiarkan Situ Yue menjadi muridnya. Han Yuan mendengus dingin dan berbalik untuk meninggalkan aula. Para tetua lainnya juga pergi satu demi satu. Saat Tetua Jiang hendak pergi, dia melotot tajam ke arah Cukong, kilatan dingin terpancar di matanya, seakan berkata, Nak, tunggu saja aku. Cukong sama sekali tidak menganggap serius ancaman Tetua Jiang. Sebagai seorang kultivator kuat di alam Kaisar Roh tingkat kelima, Penatua Jiang sudah pasti merupakan puncak yang sulit dilampaui oleh para kultivator alam Raja Roh biasa. Namun bagi Cukong yang memiliki pagoda kekacauan, kekuatan tempurnya akan mampu menyamai Tetua Jiang paling lama dalam waktu setengah tahun. Cukong, atas nama Master Puncak dan fraksinya, aku ingin mengucapkan terima kasih atas apa yang terjadi hari ini. Su Canggeng mengepalkan tinjunya ke arah Cukong dan berkata dengan tulus. Jika Cukong tidak bertanya, Tetua Agung pasti akan menerima Situ Yue sebagai muridnya hari ini. Terlebih lagi, Su Canggeng juga sangat jelas dalam benaknya bahwa alasan Situ Yue ingin menjadi murid Master Puncak juga karena Cukong. Penatua Su, Anda terlalu sopan. Saya juga dari faksi Master Puncak, dan inilah yang harus saya lakukan, kata Cukong. Su Canggeng merasa lega ketika mendengar ini. Dia merasa bahwa merekrut Cukong ke puncak Yao Guang adalah keputusan terbaik yang pernah dibuatnya. Dia yakin bahwa dengan keberadaan Cukong, puncak Yao Guang pasti akan mampu bertahan dari krisis pertikaian internal dan bangkit kembali. Setelah Su Canggeng pergi, Cukong mengajak Situ Yue jalan-jalan mengelilingi puncak Yao Guang, memperkenalkan keadaan di 5 aula dan 2 menara, lalu mengantar Situ Yue ke Taman Sixing. Jika kamu menemui masalah di masa depan, jangan ragu untuk datang kepadaku, perintah Cukong. Ya, Situ Yue tersipu, mengangguk, berbalik dan berjalan ke vilanya sendiri. Cukong tidak kembali ke kediamannya, tetapi langsung pergi ke menara dan untuk meningkatkan keterampilan alkimianya. Termasuk 50.000 poin kontribusi yang dikirim oleh Penatua Jiang, Cukong sekarang memiliki total 52.800 poin kontribusi. Bahkan tinggal di lantai 4 Danta selama setengah tahun tidak akan menjadi masalah. Setelah Cukong tiba di lantai 4 menara dan, dia langsung menuju area inti. Pada saat ini, ada ruang pelatihan kosong di area inti, dan seorang murid bintang 4 hendak masuk. Tetapi ketika dia melihat Cukong datang, raut wajahnya berubah, dia pun buru-buru membungkukkan badan dan meninggalkan ruang rahasia itu untuk berlatih. Bertemu dengan kakak senior Chu. Aturan di Menara Wu dan Menara Dan adalah yang kuat dihormati. Cukong bertarung 1 lawan 3 dan dengan mudah mengalahkan Wang Zanhu,
Feng Xiao dan Li Wei. Kekuatan bertarungnya jelas termasuk 3 teratas di antara semua murid bintang 4. Oleh karena itu, murid bintang 4 ini tidak berani menempati ruang pelatihan area inti di depannya. Cukong mengangguk pelan, lalu melangkah ke ruang pelatihan rahasia dan mulai mundur. Sama seperti Wu Tower, saat Cukong memasukkan token identitas ke dalam alur platform batu, pelat pintu giok di luar ruang pelatihan mulai berkedip dengan lingkaran cahaya redup, dan pembatasan pada pintu batu mulai berfungsi. Pada saat yang sama, kata-kata seperti ramuan tingkat rendah kelas 4, ramuan tingkat menengah kelas 4, dan ramuan tingkat tinggi kelas 4 muncul di dinding ruang rahasia. Cukong menyentuh ramuan tingkat menengah tingkat 4. Desir. Saat berikutnya, sebuah gambar tiba-tiba muncul di dinding. Sosok itu duduk di depan tungku alkimia, mengembunkan bola api yang menyala-nyala, melemparkannya ke dalam tungku, dan mulai membuat ramuan. Gambar ini adalah jejak jiwa dari Master Puncak pertama saat ia memurnikan ramuan perantara tingkat 4. Cukong tidak membuang waktu dan segera mulai memahami. Dalam sekejap, 20 hari berlalu. Selama 20 hari ini, Cukong merasakan jejak jiwa dari Master Puncak pertama ketika ia memurnikan ramuan ribuan kali, dan berlatih di pagoda tingkat kedua selama 12 tahun, dengan perolehan yang sangat besar. Dengan dukungan menara dan pagoda tingkat kedua, dan bantuan catatan pengalaman kultivasi yang ditinggalkan oleh Kaisar Pengobatan Changyan, tingkat alkimia Cukong meningkat pesat. Dipromosikan secara langsung dari alkemis menengah tingkat 4 menjadi alkemis tingkat rendah tingkat 5. Setelah bertahun-tahun dibudidayakan, sebagian besar tanaman obat kelas 4 dan kelas 5 yang ditanam di lantai 2 pagoda telah matang. Berdasarkan resep pil yang ditinggalkan oleh Kaisar Pengobatan Changyan, Cukong memilih pil Tianyuan dan pil Bati yang paling cocok untuknya. Di antara semuanya, pil Tianyuan adalah pil tingkat 4 tingkat tinggi yang dapat meningkatkan kultivasi seseorang. Pil Badan Tiran adalah pil tingkat 5 tingkat rendah yang dapat meredam badan. Meskipun Cukong sekarang hanya bisa memurnikan pil Bati yang kualitasnya rendah, dia adalah seorang alkemis tingkat rendah kelas 5 yang sebenarnya. Melihat 5 negara di wilayah utara, Cukong dapat dihormati sebagai Master Alkimia. Selama 12 tahun ini, meskipun Cukong mencurahkan sebagian besar energinya untuk alkimia, dengan bantuan Tianyuan dan Bati dan kultivasi dan kekuatan fisiknya telah meningkat sampai batas tertentu. Saat ini, kultivasinya telah mencapai tahap tengah tingkat kelima Raja Roh, dan kekuatan fisiknya mampu menghancurkan pria kuat di tahap tengah tingkat ke-6 Raja Roh. Jika ki dan badannya bersatu dan dia dapat mengeluarkan kekuatan penuhnya, bahkan seorang Raja Roh tingkat ke-7 bukanlah tandingannya. Pengaruh kultivasi tingkat ke-4 telah sangat melemah bagiku sekarang. Sudah waktunya untuk dipromosikan menjadi murid bintang 5 dan pergi ke tingkat ke-5 untuk berkultivasi, kata Cukong dalam hati. Dengan pikirannya, dia meninggalkan tingkat kedua pagoda dan kembali ke ruang rahasia untuk berlatih. Dia mengeluarkan token identitas dari platform batu. Setelah berlatih di lantai 4 dan tas selama 20 hari berturut-turut, 4.000 poin kontribusi dikurangi, menyisakan 48.800 poin kontribusi. Setelah meninggalkan Danta, Cukong menemukan Su Changgeng dan melamar promosi. Cukong, kamu harus siap secara mental. Tetua Agung tidak akan pernah membiarkanmu maju dengan mudah. Su Changgeng berkata dengan suara yang dalam. Cukong tersenyum tipis dan berkata dengan percaya diri, Tetua Su, jangan khawatir, aku ingin dipromosikan menjadi murid bintang 5, tidak ada yang bisa menghentikanku. Su Changgeng mengangguk setelah mendengar ini. Setelah beberapa saat, Penatua Jiang membawa Penatua Sen dan 2 penatua lainnya ke kediaman Su Changgeng. Mereka berempat, bersama dengan Su Changgeng, membentuk panel juri untuk tugas penilaian promosi ini. Cukong, apakah kamu yakin ingin melamar untuk dipromosikan menjadi murid bintang 5? Tetua Jiang bertanya dengan acuh tak acuh. Benar sekali, kata Cukong. Tetua Jiang mensibir dan mengumumkan, tugas penilaian promosi, 3 kesempatan untuk menyempurnakan pil embun giok. Wajah Su Changgeng berubah saat mendengar ini, dan dia bertanya, Penatua Jiang, pil embun giok adalah ramuan tingkat 4 tingkat atas. Bukankah terlalu berlebihan jika menggunakannya sebagai tugas penilaian promosi? Pil Jade Dewa adalah ramuan penyembuhan tingkat tinggi tingkat 4.
Sangat sulit untuk disempurnakan dan nilainya tidak kalah dengan ramuan penyembuhan tingkat rendah tingkat 5 biasa. Dalam keadaan normal, tugas penilaian untuk promosi ke murid bintang 5 biasanya adalah pergi jauh ke pegunungan Yaoguang dan memburu monster tingkat tinggi kelas 4 yang lebih lemah, atau memurnikan pil tingkat tinggi kelas 4 yang tidak terlalu sulit. Su Changgeng telah menjadi penatua selama bertahun-tahun, dan dia belum pernah melihat penggunaan pil embun giok sebagai tugas penilaian untuk promosi menjadi murid bintang 5. Jelaslah bahwa golongan tetua agung sengaja menargetkan Cukong. Ketika penatua Jiang mendengar keraguan Su Changgeng, dia mensibir dan berkata dengan tenang, karena penatua Su keberatan, juri akan memberikan suara dengan mengangkat tangan mereka. Para tetua yang tidak setuju dengan penggunaan pil embun giok sebagai penilaian tugas, silakan angkat tangan. Begitu penatua Jiang selesai berbicara, Su Changgeng mengangkat tangannya dengan marah. Selain dia, penatua Sen juga mengangkat tangan kanannya untuk mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap tugas penilaian. Penatua Jiang tidak terkejut dengan hal ini. Dia berkata dengan tenang, para tetua yang setuju menggunakan pil embun giok sebagai ujian, silakan angkat tangan. Setelah mengatakan ini, dia dan dua tetua lainnya mengangkat tangan kanan mereka secara bersamaan. 3 lawan 2, keraguan tetua Su tidak valid. Tetua Jiang mensibir dan berkata, jika Cukong merasa tidak bisa menyelesaikan penilaian, dia bisa menyerah saja. Kau bertindak keterlaluan. Mata Su Changgeng dipenuhi amarah. Meskipun dia tahu bahwa golongan tetua agung pasti akan meningkatkan kesulitan penilaian Cukong. Namun dia tidak menyangka bahwa demi menghalangi Cukong maju, golongan tetua agung malah kehilangan martabat mereka. Tepat saat dia meluapkan kekuatannya dan bersiap untuk mencari keadilan bagi Cukong, Cukong berkata, jangan khawatir, tetua Su. Ini hanya pemurnian pil embun giok. Tidak sulit bagiku. Su Changgeng segera menarik kembali momentumnya dan bertanya pada Cukong, apakah kamu yakin? Tentu saja, kata Cukong dengan percaya diri. Meskipun dia belum pernah memurnikan pil embun giok, dia sekarang adalah seorang alkemis tingkat 5 tingkat rendah yang mampu memurnikan pil badan tiran tingkat rendah. Tahukah kamu, pil badan tiran termasuk dalam 5 besar ramuan tingkat rendah dan sangat sulit untuk disempurnakan. Cukong dapat memurnikan pil badan tiran tingkat rendah. Jika ia beralih ke pil tingkat 5 tingkat rendah dengan tingkat kesulitan yang lebih rendah, ia dapat memurnikan pil kualitas sedang. Sebagai pil obat tingkat 4 yang tinggi, pil embun giok memang tidak sulit baginya untuk dibuat. Haha, karena kau ingin mempermalukan dirimu sendiri, maka tetua ini akan mengabulkan permintaanmu. Tetua Jiang mensibir. Dia hanya melambaikan tangannya dan mengeluarkan resep pil embun giok dan 3 porsi bahan obat yang dibutuhkan untuk memurnikan pil embun giok dari cincin penyimpanannya dan meletakkannya di depan Cukong. Mari kita mulai. Tetua Jiang mengumumkan. Cukong mengambil resep pil, melihatnya sekilas, lalu mengeluarkan tungku alkimia dari cincin penyimpanan, mengerahkan teknik pengendalian api Changlong, memadatkan api alkimia, lalu melemparkan sejumlah bahan obat ke dalam tungku dan memulai pemurnian pertama. Setengah jam kemudian, suara teredam tiba-tiba datang dari tungku alkimia. Terjadi sedikit penyimpangan pada suhu api pil, yang seketika membakar semua bahan obat menjadi abu. Melihat ini, Tetua Jiang mengangkat bibirnya sambil mengejek, menertawakan Cukong karena melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Mengesampingkan kesulitan dalam memurnikan pil embun giok, bahkan jika Cukong benar-benar berhasil memurnikan pil embun giok secara kebetulan, 3 dari 5 tetua di panel penilaian berasal dari faksi tetua agung. Kecuali pil embun giok yang disempurnakan Cukong mencapai kualitas sedang atau lebih tinggi. Jika tidak, Tetua Jiang dan 2 orang lainnya akan memberikan suara menentang Cukong dengan alasan kualitas pil itu tidak memenuhi standar, dan akan menyatakan dia gagal dalam penilaian. Su Changgeng memahami betul hal ini, maka ia pun mengonfirmasikan kepada Cukong, apakah ia benar-benar mampu memurnikan pil embun giok. Kamu harus berhasil. Apakah faksi Master Puncak dapat mengalahkan faksi Tetua Agung tergantung padamu. Su Changgeng menatap Cukong dan berdoa dalam hati. Meskipun Cukong gagal dalam proses pemurnian pertama, dia tidak terpengaruh sama sekali. Sebaliknya, dia memperoleh pengalaman. Dia menyesuaikan kondisinya sedikit dan mulai memurnikan ramuan itu untuk kedua kalinya. 1,5 jam kemudian, aroma ramuan yang kuat tiba-tiba tercium dari tungku alkimia, yang menandakan bahwa pemurnian berhasil.
Cukong memadamkan api pil, mengeluarkan pil hijau dari tungku, dengan santai memasukkannya ke dalam botol giok, menyisihkannya, lalu mulai memurnikannya untuk ketiga kalinya. Ketika Penatua Jiang melihat pemandangan ini, hatinya yang tadinya menggantung di udara, langsung menjadi tenang. Menurutnya, meskipun Cukong berhasil dalam percobaan keduanya dalam pemurnian, ia hanya berhasil menghasilkan pil embun giok yang kualitasnya sangat buruk dan tidak efektif. Oleh karena itu, Cukong memulai pemurnian ketiga tanpa henti. Su Canggeng juga berpikiran sama. Ia mengerutkan kening dan menatap Cukong dengan gugup, berdoa dalam hatinya agar Cukong dapat tampil luar biasa untuk ketiga kalinya dan lulus ujian. Di bawah pengawasan ketat kelima tetua, 1,5 jam berlalu sebelum aroma ramuan yang kuat terpancar dari tungku alkimia lagi, itu artinya Cukong berhasil memurnikan ramuan itu lagi. Namun, Cukong sedikit mengernyit, tidak puas dengan penampilannya. Su Canggeng melihat ekspresi Cukong dan merasakan jantungnya berdebar kencang, sudah berakhir. Penatua Jiang melirik Cukong dan Su Canggeng dengan bangga, dan berkata dengan nada mengejek, sepertinya tidak perlu menguji pil. Penatua ini menyatakan bahwa misi penilaian telah gagal. Sebelum Tetua Jiang selesai berbicara, Cukong memotiongnya, siapa yang bilang kamu tidak perlu mencoba pil? Cukong melambaikan lengan bajunya dan mengangkat tutup tungku alkimia. Cahaya hijau melesat ke langit dan terbang ke telapak tangan Cukong. Pil Jade Dew ini memiliki wangi yang harum dan penampilan yang sangat bagus, dan sudah pasti kualitasnya tidak kalah bagus. Su Canggeng bergegas datang ke Cukong, mengambil pil embun giok di tangannya dan memeriksanya. Sesaat kemudian, matanya melebar dan dia berteriak dengan penuh semangat, pil embun giok kelas atas. Cukong telah memurnikan pil embun giok kelas atas. Bukan salahnya jika dia kehilangan ketenangannya, tetapi penampilan Cukong terlalu menakjubkan. Banyak murid bintang 6 hanya dapat memurnikan pil embun giok tingkat menengah. Cukong berhasil memurnikan pil embun giok kualitas terbaik, dan kemampuan alkimianya telah melampaui sebagian besar murid bintang 6. Ini tidak mungkin. Wajah Tetua Jiang berubah drastis. Dia tidak mempercayainya, jadi dia segera mengambil pil embun giok dan mengujinya bersama dua tetua lainnya. Tetapi tidak peduli bagaimana ketiga orang itu mengujinya, kualitas pil embun giok ini memang bermutu tinggi. Terlebih lagi, mereka adalah yang terbaik di antara pil Jade Dew dengan kualitas terbaik. Hanya selangkah lagi dari pil Jade Dew bermutu tinggi. Penatua Jiang menatap Cukong dan bertanya dengan suara keras, karena kamu telah memurnikan pil embun giok tingkat atas, mengapa kamu masih mengerutkan kening dan tidak puas dengan kinerjamu? Cukong berkata dengan tenang, karena kualitas pil embun giok ini hanya kelas atas. Dan dengan tingkat alkimia saya seharusnya dapat memurnikan pil embun giok kelas atas. Perkataan Cukong bagaikan palu berat, menghantam hati Tetua Jiang dengan keras. Ini adalah pil embun giok dengan kualitas terbaik. Bahkan jika dia, seorang alkemis tingkat 5 yang rendah, mencoba memurnikannya sendiri, dia mungkin tidak akan mampu melakukannya. Dan Cukong sebenarnya tidak puas. Mungkinkah keterampilan alkimia Cukong telah menyamai miliknya? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Penatua Jiang menggelengkan kepalanya kuat-kuat untuk menyingkirkan pikiran buruk ini. Anda berhasil secara kebetulan pada kali kedua Anda memurnikannya, dan Anda hanya berhasil memurnikan pil embun giok kualitas rendah yang paling buruk. Bagaimana mungkin Anda dapat memurnikan pil embun giok kualitas terbaik pada kali ketiga? Tetua Jiang bertanya lagi. Cukong mendengar ini dan tersenyum menghine, siapa yang memberitahumu bahwa aku hanya memurnikan pil embun giok tingkat rendah untuk kedua kalinya? Cukong mengisap botol giok di tanah ke telapak tangannya, membuka tutupnya, menuangkan pil embun giok yang telah dimurnikannya untuk kedua kalinya dari botol giok, lalu melemparkannya kepada Tetua Jiang dengan santai. Kualitas pil embun giok ini benar-benar telah mencapai tingkat menengah. Tetua Jiang memegang pil embun giok di tangannya, ekspresi tidak percaya terlihat di matanya. Mendengar ini, dua tetua lainnya segera mengambil pil embun giok dan memeriksanya. Setelah beberapa saat, mereka berdua, seperti Penatua Jiang, membelalakkan mata mereka dengan ekspresi tidak percaya. Dengan kata lain, setelah Cukong selesai menyempurnakannya untuk kedua kalinya, dia mampu lulus tugas penilaian. Akan tetapi, dia tidak puas dengan pil embun giok tingkat menengah, jadi dia menyempurnakannya untuk ketiga kalinya.
Terlebih lagi, dia juga tidak merasa puas dengan pil embun giok kualitas terbaik yang disempurnakannya untuk ketiga kalinya. Cukong melirik Penatua Jiang dan dua orang lainnya dan berkata dengan tenang, "Tiga Penatua, apakah aku berhasil dalam misi penilaianku? Atau apakah aku gagal?" Su Canggeng menatap Tetua Jiang dan dua orang lainnya dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Dia ingin melihat apakah mereka berani mengumumkan bahwa Cukong telah gagal dalam misi penilaian. Misi penilaian berhasil, Cukong dipromosikan menjadi murid bintang 5. Tetua Jiang mengumumkan dengan wajah pucat pasi, menggertakkan giginya. Jika pil embun giok yang disempurnakan Cukong hanya memiliki kualitas tingkat rendah. Mereka bertiga tentu saja dapat menggunakan alasan bahwa kualitas pil tidak memenuhi standar untuk menyatakan misi penilaian gagal. Namun pil embun giok yang disempurnakan Cukong tidak hanya mencapai kualitas terbaik, tetapi juga menjadi yang terbaik di antara kualitas terbaik. Betapapun enggannya mereka bertiga harus menyatakan misi penilaian itu berhasil. Setelah Tetua Jiang mengganti token identitas Cukong dengan token identitas murid bintang 5, dia pergi bersama dua tetua lainnya dengan wajah muram. Terakhir kali, dia memberikan Cukong 50.000 poin kontribusi secara cuma-cuma, yang menyebabkan dia ditegur keras oleh Tetua Agung. Sekarang, Cukong telah lulus tugas penilaian dan naik pangkat menjadi murid bintang 5, ancaman terhadap Han Feng kembali meningkat. Sang Tetua Agung pasti akan menghukumnya dengan keras. Su Canggeng memandang kepergian Tetua Jiang sambil tersenyum di wajahnya. Dia sudah bisa membayangkan adegan ketika Tetua Agung menghukum Tetua Jiang. "Cukong, terima kasih," kata Su Canggeng dengan serius. Semenjak Pigmaster mengasingkan diri untuk memulihkan diri, faksi Great Elder selalu mengincar faksi Pigmaster dalam segala hal, dengan sengaja menekan para tetua dan murid faksi Pigmaster. Sudah lama sejak dia melihat kelompok Tetua Agung dipermalukan. "Sebagai anggota faksi Master Puncak, inilah yang harus aku lakukan," kata Cukong. Su Canggeng mengangguk, "Berlatihlah dengan baik. Jika kamu menemui masalah yang tidak dapat kamu selesaikan, kamu dapat datang kepadaku." "Terima kasih, Tetua Su." Cukong mengepalkan tangannya. Setelah meninggalkan kediaman Su Canggeng, Cukong kembali ke kediamannya sendiri dan mulai berkemas. Sekarang setelah dia dipromosikan menjadi murid bintang 5, inilah saatnya baginya untuk pindah ke Taman Bintang 5. Tepat saat Cukong sedang mengemasi barang-barangnya, alisnya tiba-tiba terangkat, lalu dia membalikkan tangannya dan mengeluarkan jimat giok pemancar suara dari cincin penyimpanannya. Tiba-tiba, suara halus terdengar dari jimat giok itu. Itu adalah suara Sangguan Yanran. Akan tetapi, nada suaranya tergesa-gesa dan terdengar seperti hendak menangis. "Cukong, sesuatu terjadi pada Kekaisaran Api Merah. Aku sekarang berada di kota di luar puncak Yaoguang." Wajah Cukong tiba-tiba berubah saat mendengar itu. Sangguan Yanran datang kepadanya dengan sangat bersemangat, itu artinya pasti ada sesuatu yang besar terjadi di Kekaisaran Qian. Dia segera berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas ke kota kecil di luar puncak Yaoguang. Setengah batang dupa kemudian, Cukong tiba di kota dan melihat Sangguan Yanran yang tampak lesu. Ada dua bekas air mata di wajahnya, dan jelas bahwa dia baru saja menangis. Cukong terbang ke arah Sangguan Yanran, dan sebelum dia sempat bertanya, Sangguan Yanran melemparkan dirinya ke dalam pelukaannya. "Wow, wow." Cukong merasakan air mata mengalir di bahunya, dan hatinya tiba-tiba menegang. Dia mengulurkan tangan dan menepuk punggung Sangguan Yanran dengan lembut, menenangkannya, "Jangan menangis, apapun yang terjadi, aku di sini." Perkataan Cukong membuat Sangguan Yanran merasa sangat aman. Dia berhenti menangis dan berbisik, "Cukong, keluarga kerajaan telah menerima berita bahwa Raja Perang telah memperoleh dukungan dari Puncak Yuheng dan Ling Baoxuan, dan telah menyuap banyak menteri dan jenderal kekaisaran untuk memaksa ayahku turun tahta. Tidak hanya itu, Raja Perang juga telah mengarang beberapa tuduhan dan bersiap untuk menangkap ayahku, Paman Ning, dan para pemimpin Puncak Akademi Sing Sen dan memenjarakan mereka." "Apa?" Mata Cukong bersinar dengan cahaya dingin. Tindakan Raja Perang jelas merupakan balas dendam terhadap dirinya dan Sangguan Yanran, ayah dan anak perempuannya. Cukong awalnya berpikir bahwa setelah berurusan dengan Chu Yun Xiao, hubungan antara Raja Perang dan Puncak Yuheng akan terputus. Kekuatan Raja Perang saja tidak cukup untuk menimbulkan banyak masalah di Kekaisaran Api Merah.
Tetapi dia tidak menyangka bahwa Raja Perang benar-benar bisa mendapat dukungan dari puncak Yu Heng dan Lim Baoxuan. Anda tahu, Sang Guan Yan memiliki hubungan dekat dengan puncak Kaiyang. Jika Raja Perang ingin memaksa Kaisar turun tahta dengan sukses, puncak Yu Heng dan Lim Baoxuan harus membayar harga yang mahal. Menurut akal sehat, Raja Perang tidak bernilai investasi seperti itu dari puncak Yu Heng dan Lim Baoxuan. Cukong mengesampingkan pertanyaan ini dan bertanya, bagaimana situasi terkini di Kekaisaran? Sang Guan Yanran menjawab, puncak Kaiyang mengirim 2 tetua ke Kekaisaran untuk menstabilkan situasi. Saya bertanya kepada tetua Yang Jin, dan dia berkata bahwa jika hanya ada dukungan Lim Baoxuan, kekuatan Raja Perang tidak akan cukup untuk ditakuti. Namun dengan dukungan puncak Yu Heng, bahkan dengan dukungan puncak Kaiyang, akan sulit untuk menang. Jadi, dia meminta saya untuk segera datang ke puncak Yao Guang untuk menemui Anda dan melihat apakah Anda dapat berbicara dengan puncak Sheikh Guang. Jika puncak Yao Guang bersedia mendukung ayah, maka ayah dapat duduk dengan kokoh di atas tahta. Jika puncak Yao Guang tidak mau mendukung ayah, maka situasi ayah akan berbahaya. Sang Guan Yanran menatap Cukong dengan matanya yang cerah dan penuh permohonan. Sekarang dia hanya bisa menaruh semua harapannya pada Cukong. Jangan khawatir, dengan kehadiranku di sini, puncak Yao Guang pasti akan mendukung Yang Mulia. Cukong berjanji. Dia melepaskan Sang Guan Yanran, memegang tangannya, dan menemukan Diakon Qin yang bertanggung jawab atas kota. Sebagai murid bintang 5 puncak Yao Guang, Cukong berhak mengizinkan kerabat dan teman-temannya tinggal di kota itu. Jadi, dia dan Diakon Qin meminta sebuah villa kecil yang tidak terpakai, lalu membawa Sang Guan Yanran ke villa tersebut. Saya akan kembali ke puncak Yao Guang sekarang untuk membicarakan masalah ini dengan Tetua Su. Jangan khawatir, beristirahatlah di villa. Saya akan segera kembali, kata Cukong. Ya, Sang Guan Yanran mengangguk penuh semangat. Cukong melesat ke udara, berubah menjadi seberkas cahaya yang menakjubkan, lalu menghilang di angkasa. Dia kembali ke puncak Yao Guang secepat yang dia bisa dan kemudian bergegas menuju kediaman Su Changgeng. Ketika Cukong bergegas ke kediaman Su Changgeng, Si Tuyue bertanya kepada Su Changgeng tentang keraguannya terhadap alkimia. Karena sang guru puncak masih mengasingkan diri untuk memulihkan diri, dia tidak dapat mengajar Si Tuyue. Oleh karena itu, Su Changgeng akan mengajar Si Tuyue untuk sementara. Melihat Cukong terbang, Si Tuyue buru-buru menyapanya, "Saudara Kong." Cukong mengangguk. Su Changgeng melihat ekspresi cemas Cukong dan bertanya, "Apakah kamu menemui masalah?" Cukong berkata dengan suara yang dalam, "Penatua Su, sesuatu terjadi pada Kekaisaran Api Merah." Dia menceritakan kepada Su Changgeng apa yang terjadi di Kekaisaran Qian. Setelah mendengarkan cerita Cukong, Su Changgeng berpikir keras. Setelah beberapa saat, dia menghela napas dan berkata, "Cukong, aku tahu kamu ingin membantu Sang Guan Yan mengatasi kesulitan. Namun, Tetua Agung tidak akan pernah setuju untuk membiarkan puncak Yao Guang mendukung Sang Guan Yan." Meskipun dia sudah menduga hal ini, raut wajah Cukong tetap saja berubah jelek saat mendengar Su Changgeng mengatakannya secara langsung. Di antara 9 tetua, faksi Tetua Agung menempati 4 kursi. Jika semua tetua memberikan suara menentangnya, maka usulan untuk mendukung Sang Guan Yan kemungkinan besar akan ditolak. "Penatua Su, apakah ada cara untuk mengubah situasi ini?" tanya Cukong. Su Changgeng berpikir sejenak dan berkata, "Ada caranya, tetapi sulit dilaksanakan." Cukong buru-buru berkata, "Cara apa? Tidak peduli seberapa sulitnya untuk mencapainya, saya akan melakukan yang terbaik untuk mencapainya." Su Changgeng berkata, "Ada 3 tetua di faksi netral. Mereka sangat tidak puas dengan niat tetua tertua untuk mengangkat putranya Han Feng sebagai master puncak muda. Meskipun Han Feng memiliki bakat yang bagus, dia memiliki karakter yang buruk dan bertindak arogan, merajalela di 5 negara di wilayah utara. Jika bukan karena perlindungan Tetua Agung, ketiga tetua dari faksi netral sudah pasti menghukum Han Feng dengan berat sejak lama. Selama kamu dapat dipromosikan menjadi murid bintang 6 dalam waktu singkat, menunjukkan bakatmu yang luar biasa, dan membuat mereka merasa bahwa kamu memiliki harapan untuk mengalahkan Han Feng dan menjadi guru muda puncak, mereka bertiga kemungkinan akan mendukungmu. Dengan cara ini, kita akan memiliki 5 suara. Usulanmu dapat disahkan pada pertemuan para tetua," kata Su Changgeng.
Ketika Cukong mendengar ini, pandangan penuh pertimbangan muncul di matanya. Dia telah berhubungan dengan Penatua Sen 2 kali. Meskipun Tetua Sen termasuk golongan netral, dia adalah orang jujur dan sangat peduli terhadap puncak Yao Guang. Jika dia benar-benar dapat menunjukkan bakat luar biasa miliknya, Penatua Sen dan 2 penatua netral lainnya kemungkinan besar akan mendukungnya. Penatua Su, meskipun aku yakin bahwa aku dapat dipromosikan menjadi murid bintang 6, itu akan memakan waktu. Cukong mengerutkan kening dan berkata, dan sekarang, situasi di Kekaisaran Api Merah tidak optimis. Raja Perang, yang mendapat dukungan dari puncak Yu Heng dan Lim Baoxuan, akan dapat memaksa Kaisar untuk turun tahta dalam beberapa hari. Su Changgeng merenung sejenak dan berkata, meskipun puncak Yao Guang tidak dapat mendukung Sang Guan Yan saat ini, saya dan para tetua dari faksi Master Puncak lainnya dapat mendukung Sang Guan Yan dengan kapasitas pribadi kami. Dengan dukungan penuh dari Pavilion Zhenbao, Sang Guan Yan seharusnya dapat bertahan selama setengah bulan lagi tanpa masalah. Su Changgeng bukan hanya seorang kaisar roh tingkat menengah dan ke-7 yang kuat, tetapi juga seorang alkemis menengah tingkat 5 tingkat atas. Meskipun tetua lainnya dari faksi Master Puncak tidak sebaik Su Changgeng, namun tingkat kultivasinya juga telah mencapai tahap awal ke-6 Kaisar Roh, dan dia merupakan seorang alkemis tingkat rendah tingkat 5 dan atas. Keduanya memiliki pengaruh besar di 5 negara di wilayah utara. Banyak keluarga kaya dan klan bangsawan berutang budi kepada mereka. Sekalipun mereka berdua hanya mendukung Sang Guan Yan dalam kapasitas pribadi mereka, hal itu tetap dapat memberikan dampak yang besar. Ditambah dukungan penuh dari Treasure Pavilion. Bahkan kekuatan Sang Guan Yan tidak sekuat Raja Perang. Namun jika Anda bertahan dalam jangka waktu tertentu, Anda masih dapat melakukannya. Situ Yue di samping juga berkata, Saudara Kong, keluarga Situ saya juga dapat sepenuhnya mendukung Sang Guan Yan. Keluarga Situ adalah salah satu keluarga paling berkuasa di Kekaisaran Yuanling dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Situ Yi adalah orang kuat di tingkat ketiga awal Kaisar Roh dan seorang alkemis tingkat 5 tingkat rendah. Dengan dukungan penuh dari keluarga Situ, kekuatan Sang Guan Yan akan semakin meningkat. Su Changgeng berkata, jika keluarga Situ ditambahkan, Sang Guan Yan tidak akan kesulitan bertahan selama sebulan lagi. Cukong mengepalkan tangannya, 1 bulan sudah cukup. Bagi biksu lainnya, sebulan hanyalah sebulan. Tetapi bagi dia yang memiliki pagoda kekacauan, 1 bulan berarti 24,5 tahun. Meskipun akan memakan waktu untuk memahami jejak jiwa yang ditinggalkan oleh Master Puncak pertama di Menara Dan Menara Wu. Namun dia masih mampu berlatih selama lebih dari 10 tahun di tingkat kedua pagoda. Cukong berpikir dalam hati, dalam waktu 1 bulan, aku pasti akan dipromosikan menjadi murid bintang 7. Meskipun Su Changgeng mengatakan bahwa dipromosikan menjadi murid bintang 6 akan membuat ketiga tetua dari faksi netral terkesan. Namun, Cukong yakin bahwa naik ke murid bintang 6 masih belum cukup aman. Hanya dengan naik ke murid bintang 7 dan mengejar Han Feng, dia bisa benar-benar aman. Selain itu, permaisuri kekacauan akan keluar dari pengasingannya dalam sebulan lagi. Dalam waktu sebulan, dia harus menerobos ke alam Kaisar Roh. Kalau tidak pinggang lamanya akan berada dalam bahaya. Penatua Su, Yuer, aku minta maaf merepotkan kalian dengan urusan Kekaisaran Api Merah. Cukong menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk kepada mereka berdua. Su Changgeng membantu Cukong berdiri dan berkata dengan serius, apapun yang ingin kau lakukan, Master Puncak dan fraksinya akan selalu menjadi pendukung kuatmu. Situ Yue berkata, Saudara Kong adalah dermawan besar bagi keluarga Situ kita. Ayah saya pernah berkata bahwa selama Saudara Kong membutuhkan sesuatu, minta saja, dan keluarga Situ kita tidak akan pernah menolak. Perkataan mereka berdua bagaikan aliran arus hangat yang mengalir ke dalam hati Cukong. Dia akan menyimpan kebaikan ini di dalam hatinya dan pasti akan membalasnya kepada Master Puncak dan keluarga Situ di masa depan. Mereka bertiga berubah menjadi 3 aliran cahaya dan meninggalkan tempat tinggal mereka. Cukong pergi ke kota luar, Su Changgeng pergi mencari tetua lain dari faksi Master Puncak, dan Situ Yue kembali ke keluarga Situ. Setengah batang dupa kemudian, Cukong datang ke villa di kota luar dan memberitahu Sang Guan Yanran hasilnya. Cukong, terima kasih. Sang Guan Yanran berkata dengan penuh rasa terima kasih dari lubuk hatinya. Cukong membelai kepalanya dan meyakinkannya,
Jangan khawatir, aku pasti akan membiarkan puncak Yao Guang mendukung Yang Mulia. Mata Sang Guan Yanran merah dan dia mengangguk penuh semangat. Dia percaya pada Cukong. Selama waktu ini, kamu tinggal saja di sini dan berlatih. Jika kamu menemui masalah, jangan ragu untuk mengirimiku pesan dan aku akan datang secepatnya, perintah Cukong. Sang Guan Yanran mengangguk tanda dia mengerti. Setelah meninggalkan villa, Cukong kembali ke puncak Yao Guang dan langsung menuju lantai 5 menara dan. Pada saat ini, hanya ada satu ruangan kosong yang tersisa di ruang pelatihan rahasia area inti, dan Guo Wenhao sedang bersiap memasuki ruang rahasia untuk berlatih. Cukong melintas dan langsung muncul di depan Guo Wenhao sambil berkata dengan acuh tak acuh, ruang rahasia ini milikku. Guo Wenhao terkejut pada awalnya. Dia tidak menyangka bahwa Cukong akan muncul di lantai 5 Danta, yang berarti bahwa Cukong telah dipromosikan menjadi murid bintang 5. Setelah terkejut, wajah Guo Wenhao langsung menjadi gelap, dan dia berkata dengan suara dingin, kamu adalah murid bintang 5 yang baru dipromosikan, dan kamu berani merebut ruang pelatihan area inti. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Begitu dia selesai bicara, Guo Wenhao menghentakkan kaki kanannya, dan tingkat kultivasinya yang berada di tingkat tengah ketujuh Raja Roh pun meledak. Sebagai seorang pemimpin di antara murid-murid bintang 5, kekuatan tempurnya tidak lebih lemah dari seorang Raja Roh biasa di akhir level ke-7. Kalau tidak, dia tidak akan berani menempati ruang pelatihan inti di lantai 5 Danta. Cukong menatap Guo Wenhao dengan dingin, lalu langsung mengeluarkan pedang api langit, menyatukan tenaga dalam badannya, dan mengerahkan segenap tenaga untuk melepaskan 9 pedang api langit. Suhu sekitar tiba-tiba naik puluhan derajat. 5 pedang Dewa Api Langit terlihat melayang di atas kepala Cukong. Masing-masing pedang mengandung kekuatan antara langit dan bumi, kekuatan api, memancarkan kekuatan api dan niat pedang yang mengerikan. Selama Cukong menghunus pedang api surgawi, 5 pedang ilahi api surgawi akan langsung menebas ke arah Guo Wenhao. Menghilanglah dari hadapanku dalam 3 tarikan napas. Kalau tidak, kamu akan menanggung sendiri akibatnya, kata Cukong dengan nada dingin. Dia tidak punya waktu terbuang, jadi serangan pertamanya adalah yang terkuat. Terlebih lagi, Guo Wenhao berasal dari faksi Tetua Agung dan pernah membawa Yuan Feng untuk menimbulkan masalah baginya. Tentu saja, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada Guo Wenhao. Merasakan kekuatan 5 pedang ilahi api surgawi, wajah Guo Wenhao berubah dan kengerian muncul di matanya. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan Cukong begitu dahsyat. Jika kelima pedang api surgawi ini menyerang, sekalipun dia bisa menangkisnya, dia pasti akan terluka parah. Saat Guo Wenhao masih ragu-ragu, Cukong mulai menghitung mundur dengan suara dingin. 3, 2, ketika Cukong hendak menghitung sampai 1, Guo Wenhao menggertakkan giginya dan kabur dengan tegas. Tidak ada gunanya terluka parah hanya untuk ruang pelatihan rahasia di area inti. Para murid di ruang pelatihan rahasia di sekitarnya, setelah merasakan kebisingan di luar, membuka pintu satu demi satu, ingin melihat apa yang sedang terjadi. Ketika mereka melihat Guo Wenhao kabur dengan panik, mereka semua menunjukkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Guo Wenhao adalah yang terbaik di antara murid bintang 5, tetapi dia ditakuti oleh murid bintang 5 yang baru saja dipromosikan. Bukankah ini berarti kekuatan Cukong sudah termasuk dalam 10 besar murid bintang 5? Cukong mengabaikan para murid yang mengawasinya, langsung melepaskan 9 pedang api surgawi, dan berjalan ke ruang pelatihan rahasia. Kemudian dia memasukkan tanda identitas ke dalam alur platform batu dan mengabdikan dirinya pada latihan dan dao. Dalam sekejap mata, 5 hari berlalu. Efek pelatihan di ruang rahasia di area inti lantai 5 Danta lebih dari 10 kali lebih kuat daripada lantai 4 Danta. Tentu saja, biayanya jauh lebih mahal daripada lantai 4 Danta, dan 1000 poin kontribusi akan dikurangi untuk setiap harinya. Untungnya, Cukong sebelumnya telah memperoleh 50.000 poin kontribusi dari Tetua Jiang. Jika tidak, poin kontribusinya sudah akan mencapai titik terendah sejak lama. Selama 5 hari ini, Cukong memahami jejak jiwa Master Puncak pertama ketika ia memurnikan ramuan tingkat rendah tingkat 5 lebih dari 100 kali, dan berlatih di ruang tingkat kedua pagoda selama lebih dari 2 tahun. Keahlian alkimia miliknya meningkat pesat dan dia telah mencapai alkemis tingkat rendah kelas 5 teratas. Sekarang,
dia sudah bisa menyempurnakan pil peningkat badan yang paling hebat. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa tingkat alkimia miliknya telah melampaui beberapa tetua puncak Yao Guang, seperti tetua Jiang. Cukong menatap ribuan pil Bati dan pil Tian Yuan di depannya dengan ekspresi puas. Dengan bantuan ramuan-ramuan ini, dan berkat ruang pelatihan di area inti lantai 5 menara bela diri, kultivasiku pasti akan menembus ke alam Kaisar Roh dalam waktu 25 hari. Cukong mengepalkan tangannya rata-rata. Alasan mengapa dia datang ke Danta untuk berlatih pertama kali adalah untuk memurnikan sejumlah besar pil dan meningkatkan kecepatan latihannya. Sekarang, pil Tiran dan pil Tianyuan sudah siap, saatnya meninggialkan menara dan. Cukong menggerakkan pikirannya, meninggialkan lantai kedua pagoda, mengeluarkan token identitas di alur platform batu, dan berjalan keluar dari ruang rahasia untuk berlatih. Setelah keluar dari menara dan, Cukong langsung menuju menara Wu dan naik ke lantai 5 menara Wu. Berita bahwa dia menakuti Guo Wenhao di lantai 5 Danta telah menyebar di antara para pengikut bintang 5. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang berani bersaing dengannya untuk mendapatkan ruang rahasia untuk pelatihan di area inti. Cukong berjalan langsung ke ruang pelatihan area inti yang kosong, memasukkan token identitasnya ke dalam alur platform batu, dan mulai berlatih. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, 24 hari telah berlalu. Di alun-alun di luar menara Wu, Su Changgeng mondar-mandir, sesekali menatap lantai 5 menara Wu, dengan sedikit kecemasan di matanya. Kekuatan Raja Perang telah melonjak lagi, dan Sangguan Yan akan segera tidak dapat bertahan. Haruskah kita mengganggu pelatihan Cukong dan membiarkannya keluar lebih awal? Su Changgeng mengerutkan kening, tampak ragu-ragu. Awalnya menurut perkiraannya, dengan dukungan dia dan sesepuh lainnya, ditambah dukungan penuh dari Paviliun Harta Karun dan keluarga situ, Sangguan Yan dapat bertahan setidaknya selama sebulan. Namun beberapa hari yang lalu, Raja Perang menerima dukungan dari keluarga kerajaan Kekaisaran Bai Feng dan keluarga Qi dari Kekaisaran Fengli, dan kekuasaannya meningkat pesat. Di Kekaisaran Qian, beberapa keluarga bangsawan teratas yang awalnya berada di pinggiran, semuanya beralih ke Raja Perang. Bahkan ada beberapa keluarga kuat dan klan bangsawan yang mendukung Sangguan Yan, yang mengkhianati Sangguan Yan dan bergabung dengan kubu Raja Perang. Kesenjangan antara kedua pihak makin melebar. Raja Perang mengeluarkan ultimatum, memerintahkan Sangguan Yan untuk mengikat tangannya dalam waktu 3 hari, berdiri di tembok istana, menghadapi ribuan orang, mengeluarkan dekret kritik diri, mengakui bahwa ia telah melakukan beberapa kejahatan serius, dan kemudian turun tahta. Jika tidak, Raja Perang akan memimpin banyak orang kuat untuk menyerang istana dan memaksa Sangguan Yan turun tahta dengan kekuatan mutlak. Dan hari ini adalah hari terakhir dari periode 3 hari. Pada titik ini, Sangguan Yan hanya memiliki satu cara untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Yaitu untuk mendapatkan dukungan dari puncak Yao Guang. Kunci apakah Sangguan Yan dapat memperoleh dukungan dari puncak Yao Guang terletak pada Cukong. Tepat ketika Su Changgeng ragu-ragu apakah akan menghentikan latihan Cukong, yang sedang berlatih di pagoda kekacauan tingkat kedua, telah mencapai puncak momentumnya. Dia tiba-tiba membuka matanya, dan 2 sinar cahaya merah terang keluar dari matanya. Hancurkan untukku. Cukong meraung dan dengan panik mengaktifkan volume tengah seni api naga. Kalau saja seseorang dapat melihat ke dalam badan Cukong, mereka akan melihat aliran energi yang deras menghantam penghalang alam. Penghalang ini adalah penghalang alam Kaisar Roh, sangat kokoh. Sungai energi telah memberi dampak lebih dari 10 kali berturut-turut, tetapi penghalang alam belum rusak sama sekali. Pil pemecah Kaisar yang ditinggalkan oleh Kaisar Pengobatan Chang Yan diberikan kepada Tuan dan Raja Ning. Kalau tidak, dengan pil pemecah Kaisar, kesulitan terobosan ini seharusnya bisa dikurangi. Sebuah pikiran melintas di benak Cukong. Pil penghancur Kaisar adalah ramuan tingkat tinggi tingkat 5. Dengan tingkat alkimia Cukong saat ini, dia tidak dapat memurnikannya. Melihat seluruh puncak Yao Guang, hanya Master Puncak dan Tetua Agung yang mampu memurnikannya. Namun, meskipun Cukong tidak memiliki bantuan pil Kaisar patah, dia memiliki sejumlah besar pil Tianyuan untuk memberinya energi. Dia hanya meraih segenggam Tianyuan dan memiringkan lehernya ke belakang, dan menelannya dalam satu tegukan. Ada lebih dari selusin pil Tianyuan dalam segenggam ini. Pintu masuk berubah menjadi sungai energi yang kuat,
mengalir ke dantian Cukong, membantunya menembus penghalang alam. Jika seorang kultivator Raja Roh tingkat 9 akhir biasa, segenggam pil Tianyuan ini pasti akan meledakkan meridiannya, tetapi Cukong mampu bertahan. Ini karena alam fisiknya telah mencapai puncak tahap awal alam tempering badan. Selama 24 hari ini, Cukong merasakan jejak jiwa kultivasi master puncak pertama ribuan kali, dan berkultivasi selama 15 tahun di tingkat kedua pagoda. Dengan bantuan sejumlah besar pil Tianyuan dan pil Bati, kultivasinya tidak hanya mencapai puncak tingkat ke-9 akhir Raja Roh. Dia juga berlatih volume tengah seni api naga ke tahap awal, dan badan fisiknya mencapai puncak tahap awal alam tempering badan. Saat ini, badannya sangat kuat, sebanding dengan monster tingkat atas tingkat keempat. Dengan kekuatan badan fisiknya saja, ia dapat menghancurkan Raja Roh tingkat 9. Tidaklah berlebihan jika dikatakan dia adalah monster humanoid. Justru karena badannya yang kuat dan meridiannya yang kuat, dia berani menelan puluhan pil Tianyuan sekaligus. Dengan bantuan energi Tianyuan dan Cukong terus menyerang penghalang alam. Setelah beberapa kali tabrakan berturut-turut, retakan akhirnya muncul di penghalang alam. Cukong memikirkannya, lalu mengambil segenggam pil Tianyuan lagi dan menelannya. Sejumlah besar energi lainnya mengalir ke dantian dan menyatu dengan sungai energi, berubah menjadi tsunami energi yang mengerikan, membombardir penghalang alam dengan sekuat tenaga. Dor, dor, dor. Setelah 3 kali tabrakan berturut-turut, penghalang alam padat akhirnya hancur. Ledakan. Kekuatan Cukong tiba-tiba melonjak, menyapu seluruh tingkat kedua pagoda. Kultivasinya berhasil menerobos dari akhir tingkat ke-9 Raja Roh ke tingkat pertama Kaisar Roh. Setelah terobosan, Cukong tidak segera mengakhiri pelatihannya, tetapi malah berkonsentrasi pada latihan volume tengah seni api naga untuk memurnikan energi yang terkumpul di badannya. Setelah menelan 2 genggam pil Tianyuan berturut-turut, meskipun badannya kuat, dia masih merasa sedikit kewalahan dan harus memurnikan kelebihan energi secepat mungkin. 3 hari kemudian, Cukong membuka matanya dan menghembuskan napas keruh. Akhirnya, semua energi yang terkumpul di badanku telah dimurnikan. Meskipun butuh waktu 3 hari untuk memurnikan energi, ini berada di tingkat kedua pagoda. Hanya setengah batang dupa waktu yang telah berlalu di dunia luar. Cukong berdiri, menempelkan 2 jari tangan kanannya, dan dengan santai menggambarnya di depannya. Mendesis. Energi pedang merah yang sangat tajam menebas, dan bekas pedang sepanjang 100 meter langsung tertinggal di lapangan di depannya. Ini hanyalah serangan biasa dari Cukong. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, seluruh medan akan terbalik dalam sekejap. Meskipun aku baru saja menerobos ke tahap awal Kaisar Roh tingkat pertama, jika aku mengerahkan seluruh kekuatanku dan menggunakan kartu trufku, bahkan orang kuat di tahap awal Kaisar Roh tingkat ketiga tidak akan menjadi lawanku. Cukong mengepalkan tinjunya, dengan keyakinan yang kuat di matanya. Dengan bantuan ruang pelatihan di area inti lantai 5 menara bela diri, Cukong berlatih keras di lantai 2 pagoda selama 15 tahun. Selain meningkatkan kultivasi dan ranah fisiknya, ia juga berlatih 9 pedang api langit dan langkah api mengalir hingga sempurna. Sekarang, dia sudah bisa melepaskan kekuatan terkuat 9 pedang api langit dan bisa memadatkan 9 pedang api langit sekaligus. Terlebih lagi, Cukong telah berlatih volume tengah seni api naga ke tingkat pemula. Sekarang, dia telah sepenuhnya menguasai kekuatan perantara langit dan bumi, kekuatan api. Jika seseorang menggunakan 9 pedang api surgawi dengan seluruh kekuatannya, dia dapat membunuh Kaisar Roh tingkat kedua biasa dalam sekejap. Selain itu, dia juga berhasil mempraktikkan teknik rahasia sakti teknik pengendalian pedang yang diperoleh dari Chu Yun Xiao, yang membuat kekuatan tempurnya melambung tinggi lagi. Sudah waktunya untuk melamar promosi menjadi murid bintang 7. Cukong tersenyum dan dalam suasana hati yang baik. Retret ini tidak hanya mencapai semua sasaran pembinaan, tetapi juga berakhir 1 hari lebih cepat dari jadwal. Dengan pikirannya, dia meninggalkan tingkat kedua pagoda dan kembali ke ruang rahasia untuk berlatih. Setelah berlatih di lantai 5 menara dan lantai 5 menara Wu selama 29 hari berturut-turut, total 29.000 poin kontribusi dikurangi. Cukong masih memiliki 19.800 poin kontribusi tersisa. Di luar menara Wu, Su Changgeng mondar-mandir. Setelah ragu-ragu cukup lama, akhirnya dia mengambil keputusan.
Tepat saat dia hendak melangkah ke menara bela diri, pergi ke lantai 5, dan mengganggu latihan Cukong. Suatu sosok berjalan keluar dari menara Wu. Itu adalah Cukong. Penatua Su, mengapa Anda ada di luar menara bela diri? Cukong bertanya dengan bingung. Su Changgeng sangat gembira saat melihat Cukong. Karena Cukong telah keluar dari pengasingannya, itu berarti dia telah menyelesaikan pelatihannya dan yakin bahwa dia dapat menyelesaikan tugas penilaian promosi. Situasi di Kekaisaran Qian semakin memburuk, dan Sangguan Yan hampir tidak dapat bertahan. Aku bersiap untuk pergi ke lantai 5 menara bela diri untuk mengganggu latihanmu, kata Su Changgeng. Wajah Cukong sedikit berubah, dan dia dengan cepat bertanya tentang situasi terkini Kekaisaran Qian. Awalnya, Sangguan Yan masih bisa bertahan. Tapi aku tidak tahu metode apa yang digunakan Raja Perang untuk memenangkan keluarga kerajaan Kekaisaran Bai Feng dan keluarga Qi dari Kekaisaran Fengli. Setelah mendengarkan narasi Su Changgeng, Cukong menyipitkan matanya sedikit. Dia yakin bahwa alasan mengapa keluarga kerajaan Kekaisaran Bai Feng dan keluarga Qi dari Kekaisaran Fengli mendukung Raja Perang pasti terkait dengan puncak Yu Heng, atau bahkan Wang Changlin. Kalau tidak, dengan kekuatan Raja Perang, akan mustahil untuk mengalahkan kekuatan yang begitu banyak jumlahnya. Untungnya, saya keluar lebih awal, kalau tidak, Yang Mulia akan berada dalam bahaya. Ekspresi lega muncul di wajah Cukong. Su Changgeng mengangguk dan berkata sambil tersenyum, saya akan mengumpulkan 6 tetua untuk melakukan penilaian promosi bagi Anda menjadi murid bintang 6. Menurut aturan, jika Cukong ingin dipromosikan menjadi murid bintang 6, ia harus terlebih dahulu mengajukan lamaran, kemudian akan dibentuk panel yang terdiri dari 7 tetua untuk mengeluarkan tugas penilaian. Setelah Cukong menyelesaikan tugas penilaian, ke-7 tetua memberikan suaranya. Jika lebih dari 5 orang setuju, dia akan berhasil dipromosikan. Jika tidak, promosi akan gagal. Cukong menggelengkan kepalanya saat mendengar ini, Penatua Su, Anda tidak perlu memanggil 6 tetua. Anda perlu memanggil 8 tetua lainnya. Hanya dibutuhkan 7 tetua untuk naik ke murid bintang 6, mengapa kita perlu memanggil semua tetua? Tiba-tiba, mata Su Changgeng melebar dan sebuah ide yang tidak realistis muncul dalam benaknya. Mungkinkah kamu tidak akan dipromosikan menjadi murid bintang 6, melainkan murid bintang 7? Cukong mengangguk. Ketika Su Changgeng melihat ini, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Meskipun hanya ada satu perbedaan tingkat antara murid bintang 7 dan murid bintang 6, namun jurang di antara keduanya seperti jurang. Di puncak Yao Guang, murid bintang 6 masih berada dalam lingkup murid elit. Namun para pengikut Seven Star adalah orang-orang terpilih dari surga. Kesejahteraan, perlakuan, dan status pengikut 7 bintang setara dengan para tetua biasa. Anda tidak hanya dapat menerima sejumlah besar poin kontribusi setiap bulan, Anda juga dapat memasuki lantai 7 menara Wu dan lantai 7 menara dan untuk berlatih. Setelah terkejut, Su Changgeng menasihati, Kong, aku tahu kamu memiliki bakat yang luar biasa. Namun, kamu harus melakukannya selangkah demi selangkah untuk maju. Jangan bercita-cita terlalu tinggi. Menurut Su Changgeng, merupakan suatu keajaiban bahwa Cukong dipromosikan dari murid bintang 5 menjadi murid bintang 6 dalam waktu kurang dari sebulan. Adapun melompati murid bintang 6 dan langsung maju ke murid bintang 7, itu sama sekali tidak mungkin. Tepat saat dia hendak terus membujuk Cukong, tekanan dahsyat tiba-tiba keluar dari badan Cukong dan menghantamnya. Sebagai seorang prajurit kuat di tahap tengah tingkat ke-7 Kaisar Roh, Su Changgeng tidak dapat dilukai oleh tekanan yang dilepaskan oleh Cukong. Namun, ekspresi Su Changgeng tiba-tiba berubah dan matanya melebar seolah-olah dia melihat hantu. Ini karena dia merasakan tingkat kultivasi Cukong. Kau sudah berhasil mencapai alam Kaisar Roh. Su Changgeng bertanya dengan tidak percaya. Dia ingat dengan jelas bahwa ketika Cukong ikut serta dalam aliansi 5 negara, tingkat kultivasinya hanya berada pada tahap awal Raja Roh tingkat kedua. Baru 2 bulan berlalu, dan kultivasi Cukong sudah mencapai tahap awal Kaisar Roh tingkat pertama. Su Changgeng belum pernah melihat atau bahkan mendengar kecepatan kultivasi yang begitu mengerikan. Apakah ini orang yang disukai surga yang tercatat dalam buku-buku kuno? Mata Su Changgeng dipenuhi dengan keterkejutan. Yang tidak diketahuinya adalah bahwa bahkan mereka yang benar-benar diberkati oleh surga tidak memiliki kecepatan kultivasi yang begitu mengerikan. Su Changgeng menarik napas dalam-dalam,
menenangkan emosinya, dan terus membujuk. Cukong, umumnya ada dua tugas penilaian untuk promosi ke murid bintang 7. Satu menguji kekuatan tempur, dan yang lainnya menguji keterampilan alkimia. Meskipun kultivasimu telah mencapai tahap awal tingkat pertama Kaisar Roh, keterampilan alkimiamu. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, tekanan spiritual yang kuat tiba-tiba melonjak keluar dari badan Cukong dan menyapu ke arahnya. Apakah kemampuan alkimiamu sudah mencapai tingkatan alkemis tingkat rendah tingkat 5? Seru Su Canggeng. Kekuatan jiwa yang dilepaskan oleh Cukong telah mencapai puncak alkemis tingkat rendah kelas 5. Bahkan tetua Jiang tidak dapat dibandingkan dengannya. Ya, Cukong mengangguk. Setelah menerima jawaban positif, Su Canggeng membuka mulutnya lebar-lebar, terkejut dan tak bisa berkata-kata. Sebagai sesepuh puncak Yao Guang, Su Canggeng telah dikenal sebagai seorang jenius sejak ia masih kecil. Tetapi ketika dia berhasil menembus alam Kaisar Roh dan mencapai alkemis tingkat rendah tingkat 5, usianya sudah lebih dari 40 tahun. Dan Cukong baru berusia 17 tahun ini. Dibandingkan dengan Cukong, dia hanyalah seorang kultivator yang tidak berguna. Setelah terkejut, Su Canggeng tiba-tiba menjadi bersemangat, wajahnya penuh kegembiraan. Bakat kultivasi Cukong sungguh luar biasa, tidak hanya di 5 negara di wilayah utara, tetapi bahkan di seluruh provinsi Qingxuan. Bahkan putra suci Sekte Suci Beidou dan Tuan Muda Puncak Tiansu saat ini tidak sebaik Cukong. Adapun putra tetua Agung Han Feng, dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan Cukong. Merupakan suatu keberuntungan besar bagi Master Puncak untuk dapat merekrut orang yang berbakat seperti itu. Su Canggeng tampaknya telah melihat pemandangan ketika faksi Master Puncak bangkit kembali. Saya akan segera menghubungi 8 tetua lainnya dan memulai penilaian murid bintang 7 untuk Anda. Su Canggeng segera mengeluarkan jimat giok untuk transmisi suara dan mengirimkannya ke 8 tetua lainnya. Setelah transmisi suara, dia membawa Cukong ke aula utama. Setelah beberapa saat, 8 tetua tiba di aula satu demi satu. Penatua Jiang berkata dengan nada sarkastis, "Penatua Su, Anda mungkin sudah gila karena memurnikan pil. Belum sebulan sejak Cukong dipromosikan menjadi murid bintang 5. Apa yang bisa dia gunakan untuk melamar misi penilaian murid bintang 7? Tentu saja dengan kekuatan," kata Cukong ringan. Dia baru saja menghentakkan kaki kanannya, dan kultivasi tingkat pertama Kaisar Roh meledak. Kekuatan luar biasa menyapu seluruh aula seperti badai yang mengamuk. Wajah ke-8 tetua itu berubah pada saat yang sama. Ada yang terkejut, ada yang tercengang, dan ada pula yang tampak murung. Han Yuan menatap Cukong dalam-dalam, menyembunyikan cahaya dingin di matanya, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Penatua Su benar-benar merekrut murid yang baik untukku, Puncak Yao Guang." Meskipun kata-kata ini terdengar seperti pujian untuk Cukong, semua orang yang hadir dapat mendengar ketidakpuasan dalam kata-kata Han Yuan. "Penatua Agung, apakah aku memenuhi syarat untuk melamar misi penilaian murid bintang 7? Tanya Cukong. Han Yuan berkata dengan dingin, "Karena kamu telah memasuki alam kaisar spiritual, kamu secara alami memenuhi syarat untuk mendaftar. Namun, tugas penilaian murid bintang 7 sangat sulit dan memiliki risiko tertentu. Apakah kamu yakin ingin mendaftar?" Cukong sama sekali tidak ragu, tentu saja. Dia tahu betul bahwa Han Yuan pasti akan mempersulitnya dalam tugas penilaian. Tetapi dia tidak takut sama sekali. Sebab ketika berhadapan dengan kekuatan absolut, konspirasi atau tipu daya apapun akan rentan. Kalau begitu, mari kita lanjutkan ke tugas pertama dari tugas penilaian murid bintang 7, yaitu penilaian kekuatan tempur. Han Yuan berkata dengan acuh tak acuh, "Penatua Jiang, Anda akan menguji kekuatan Cukong." Mendengar ini, Su Canggeng segera bertanya, "Penatua Agung, Penatua Jiang adalah kaisar spiritual tingkat kelima yang kuat, dan dia memiliki perseteruan dengan Cukong. Bukankah tidak pantas baginya untuk menguji Cukong?" Han Yuan berkata dengan acuh tak acuh, "Penatua Jiang akan menekan kultivasinya ke tahap awal kaisar spiritual tingkat kedua. Selama Cukong dapat bertahan selama 1 batang dupa di tangannya, dia akan dianggap telah lulus ujian." Su Canggeng menoleh menatap Cukong dengan tatapan penuh tanya. Melihat Cukong mengangguk, Su Canggeng pun setuju, "Oke." Han Yuan melirik ke arah tetua Jiang, sekilas tatapan dingin melintas di matanya, dan dia mentransmisikan suaranya, "Dalam ujian nanti,
kerahkan kekuatan terkuat yang dapat ditampilkan oleh tahap awal Kaisar Spiritual tingkat kedua, dan langsung hancurkan Cukong. Penatua Jiang mengangguk sedikit untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Meskipun dia ingin menekan kultivasinya ke tahap awal Kaisar Roh tingkat kedua, dia hanya satu tingkat lebih tinggi dari Cukong. Namun pada hakikat, dia adalah seorang pendekar yang kuat di tingkat kelima Kaisar Roh. Dia tidak hanya telah mengembangkan seni bela diri tingkat bumi tingkat rendah ke alam yang sangat sukses, dia juga menguasai tingkat menengah langit dan bumi yang sangat kuat. Kalau dia menggunakan tingkat kultivasinya yang berada di tahap awal Kaisar Roh tingkat kedua dan mengerahkan seluruh kekuatannya, bahkan orang kuat di tahap akhir Kaisar Roh tingkat kedua pun tidak akan menjadi tandingannya. Han Yuan secara pribadi mengambil tindakan dan memberikan larangan, menekan kultivasi tetua Jiang ke tahap awal tingkat kedua Kaisar Roh. Kemudian dia mengeluarkan sebatang dupa, menyalakannya, dan memasukkannya ke dalam pembakar dupa. Ujian pertama dimulai. Setelah selesai berbicara, tetua Jiang tidak terburu-buru untuk bertindak. Sebaliknya, dia memandang Cukong dengan jijai dan berkata dengan arogan, "Tetua ini membiarkanmu bertindak lebih dulu, sehingga orang lain tidak akan mengatakan bahwa tetua ini menindasmu." Cukong mendengar ini, sudut mulutnya sedikit terangkat, "Jika aku bergerak lebih dulu, kamu tidak akan punya kesempatan untuk bergerak lebih dulu. Dengan tingkat kultivasimu yang berada di level pertama Kaisar Spiritual, kau pikir kau bisa mengalahkanku dengan satu gerakan? Kenapa kau tidak buang air kecil dan melihat dirimu sendiri?" Tetua Jiang tertawa marah, "Jika kau bisa melakukannya, aku akan mengambil nama belakangmu." Cukong mensibir dan tidak menjawab tetua Jiang. Karena kenyataan akan memberinya jawaban. Saat berikutnya, Cukong mengangkat tangan kanannya ke udara dan mengeluarkan pedang berwarna merah darah dengan kekuatan besar. Pedang berwarna merah darah ini panjangnya 3 kaki, dengan naga api yang tampak nyata terukir pada pedang, memancarkan aura jahat yang mengerikan. Itu adalah senjata spiritual menengah tingkat 5 pedang naga bumi. Setelah kultivasi Cukong mencapai tahap awal Kaisar Roh tingkat pertama, dia sudah mampu mengendalikan senjata roh tingkat kelima. Jadi dia menghilangkan pedang Tianyan dan menggantinya dengan pedang Di Jiao. Bersambung.